Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati para pejabat dan juga pimpinan pada kantor wilayah DJPB Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara pelatihan dan pendampingan UMKM Provinsi Kalimantan Utara, dan tentunya yang kami banggakan ibu-ibu UMKM binaan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara yang berbahagia ibu-ibu ya. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan sore ini, walaupun kami di sini melalui Zoom. Semoga tidak mengurangi arti ataupun seharapannya nanti bisa maksimal apa tujuan dari kita berkegiatan di hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nggih, Bu. Selanjutnya mohon izin perkenalkan, saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak dari Kanwil Perben. Nama saya Waibul Mubarok, saya pejabat fungsional pertama pada Bea Cukai Nunukan, selaku pada hari ini diberi amanah untuk menjadi narasumber untuk mengisi kegiatan terkait tata laksana ekspor, dan juga nanti kami akan bercerita sedikit tentang klinik ekspor yang ada di seluruh Bea Cukai, bukan hanya di Bea Cukai Nunukan, Bapak Ibu-ibu sekalian. Ini ada bapak-bapaknya atau hanya ibu-ibunya saja ini? Mohon izin panitia, mungkin ibu-ibu semua, Mas, kebetulan. Oke, ibu-ibu semua ya. Siap, nggih. Baik, di sini saya langsung saja ke materi. Nah, apa saja yang mungkin saya sampaikan ini nanti? Yang pertama yaitu pengantar, kemudian gambaran umum kepabeanan ekspor, dan juga dukungan ekspor bagi UMKM seperti apa. Dan sesi terakhirnya nanti sedikit saya akan menginformasikan terkait KIT/IKM, kemudahan impor, tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah. Lanjut, Mas, mohon izin. Nah, ini sebagai pengantar, lanjut. Ini saya sesi bagian terakhir ini kebetulan di jam 14.30, ini tepatnya jam 14.45, ini memang jam-jamnya ngantuk ini sepertinya nggih. Biar nggak ngantuk mungkin mohon izin saya coba biar komunikatif. Ibu-ibu UMKM yang saat ini ada di ruangan Kanwil DJPB, ada yang pernah berkomunikasi atau bersinggungan atau mungkin bisa bercerita Bea Cukai itu apa? Mungkin mohon izin perwakilan, ada yang pernah bertemu dengan Bea Cukai atau mungkin berkomunikasi, monggo. Mungkin perwakilan ibu-ibu. Oke, monggo silakan. Ada yang pernahkah? Mohon maaf Pak, untuk kami semua yang berada di ruangan ini belum pernah berinteraksi dengan Bea Cukai gitu, karena memang kondisinya belum pernah mengirimkan barang ke luar negara. Gitu, Oh, Pak. itu nggih, Bu. Pernah Ibu berpergian ke luar negeri atau mungkin haji atau apa? Belum pernah Pak, tapi keinginan punya Pak. Amin. Saya doakan Bu, semoga segera kan nggih. Nggih, amin. Terima kasih. Baik, Mas, mungkin sekedar bentar, Mas, izin ini. dulu, Mas. Nggih, siap. Mungkin ada yang lain, Mas, yang mau cerita, monggo, Bu. Kalau saya pernah, Pak. Siap, nggih, Bu.
Sebelum Corona 2019 akhir ya. Akhir bulan 11 itu pas mengikuti Wonderful Indonesia. Di mana itu Ibu? Di Tawau. Dari Oke. Kabupaten Bulungan ada 10 UMKM dibawa ke sana kemarin perwakilan dari Kabupaten Bulungan. Oke. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Jadi begini, Bu. Pastinya jika ibu-ibu nggih, ini pasti tidak akan bertemu dengan pegawai bea cukai jika ibu-ibu sekalian tidak melintasi pelabuhan atau bandara internasional ataupun pos lintas batas yang ada di perbatasan. Jadi bea cukai itu ada ibu-ibu di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari misalkan dari Nunukan, Tarakan, Balikpapan, yang lebih besar lagi di Surabaya, kemudian di Tanjung Priuk, di bandara-bandara internasional. Bea cukai itu hadir, Bu, balik yang di perbatasan seperti yang ada di Entikong, Jagoy Bapang, kemudian sampai dengan ke Sebate, ibu-ibu. Jadi bea cukai kalau mau bertemu dengan bea cukai di pos-pos lintas batas atau di bandara internasional itu pasti ada bea cukai. Dan kami satu kesatuan, ibu-ibu, di sini ada yang namanya kuarantin. Nah, itu yang menangani terkait hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan juga terkait imigrasi yang melayani pemasukan orangnya, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ke luar negeri ataupun dari luar negeri ke dalam negeri itu nanti akan bertemu dengan imigrasi. Dan yang C ini, ibu-ibu, C ini custom, Ibu. Seringkali jika dilihat di bandara-bandara itu ataupun di pelabuhan-pelabuhan internasional itu custom itu apa sih? Yaitu custom itulah bea cukai, ibu-ibu sekalian. Nah, mungkin izin dilanjut slide-nya. Nah, ini sebenarnya kami kemarin sempat mendapat challenge dalam hal ini. Oh, ini kan untuk UMKM. Kok tiba-tiba nanti dikasih tumpukan buku-buku kepabeanan. Ini kan apa namanya? Wah, tambah pusing nanti. Saya kan kepengennya praktis dan bisa ekspor, Pak. Kok tiba-tiba dikasih buku setumpuk kayak gini, Bu Ibu. Apalagi masih berproses, Ibu-ibu. Tadi yang saya sempat dengar belum ada pernah realisasi ekspor. Udah baru-baru mulai, udah ketakutan duluan. Waduh, yang dihadapi kok tumpukan buku kayak gini. Enggak, Bapak Ibu, ini nanti enggak ada di ujian juga, enggak ada di tanya-tanya juga, enggak usah khawatir. Cuman di sini kami cuman ingin menyampaikan bahwasanya kami punya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, pada prinsipnya, ibu-ibu, yang kepingin kami sampaikan di sini, kami bea cukai dalam menjalankan tugasnya itu berdasarkan peraturan atau regulasi. Prinsipnya, ibu-ibu, seperti itu, ibu-ibu. Kemudian lanjut, Mas, mohon izin slide-nya. Nah, selain itu, ibu-ibu, nah, ini kayak industrial assistant, kemudian trade facilitator, commodity protector, revenue collector. Ini opo sih kok bahasa Inggris ini? Bukan, Bu, ini bukan dalam rangka pelatihan bahasa Inggris, tapi secara prinsip, ibu-ibu, di sini kami sebagai bea cukai mempunyai fungsi, ibu-ibu. Nah, salah satu fungsi dari kami yaitu melakukan pungutan, dalam hal ini pungutan untuk impor, untuk ekspor, dan juga cukai. Jadi kami juga bagian dari perbajakan yang mana kami sebagai bea cukai juga melakukan pungutan impor, ekspor, dan juga cukai. Kemudian kami juga memfasilitasi, Ibu. Ini enggak usah dihafal, enggak ada di ujian. Enggak saya tanyakan juga. Ada yang namanya kami itu mempunyai fungsi untuk memfasilitasi, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu, nggih. Jadi di sini
peran kami sebagai Bea Cukai memberikan fasilitas bagaimana khususnya ibu-ibu UMKM ini nanti bisa ekspor. Harapan kami bisa ekspor, ibu-ibu. Berlanjut nggih, ibu-ibu. Nah, selain itu ibu-ibu, selain kami juga memfasilitasi, melakukan pungutan, kami juga namanya memberikan community protector atau dalam hal ini mengamankan ibu-ibu. Kami mempunyai tugas mengamankan dari barang-barang ilegal, dari barang-barang yang berbahaya seperti narkotika dan lain-lain. Jadi ibu-ibu kalau lihat di TV-TV, wih ada bea cukai bawa senjata, senjatanya di depan, nggak usah takut ibu-ibu. Kami itu cuman menjalankan tugas dan kami pasti akan apa namanya menggunakan manajemen risiko. Jadi Bapak Ibu di sini selain kita juga memiliki fungsi untuk melayani, kami juga mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan. Memang sulit ibu-ibu jika mensinkronisasikan antara pengawasan dan pelayanan. Akan tetapi nggak usah pusing-pusing, ini juga nggak terlalu ini. Yang pasti kami memiliki risk management dalam melakukan penerapan pengawasannya. Skemanya seperti apa nanti akan lebih lanjut. Mungkin lanjut Mas, izin. Nah, ini mungkin balik ke slide yang tadi, Ibu-Ibu. Mohon izin. Nah, ini ada yang pernah dengar bea keluar enggak? Ini siapa tahu ada yang pernah dengar, oh bea keluar gitu. Mungkin dari ibu-ibu peserta ada yang tahu nih, nanti dapat hadiah coklat dari panitia tapi ibu-ibu. Mohon izin panitia, mohon maaf. Mohon maaf, izin ibu-ibu ada yang tahu bea keluar enggak ini? Gimana, Mas? Mohon izin, ada ibu-ibu dari peserta yang tahu apa itu bea keluar? Oh, istilah bea keluar, Bu. Bea keluar. Nanti dapat hadiah ini dari panitia. Coklat mungkin. Kayak belum ada yang paham kayaknya. Bisa menebak, Bu? Bukan istilah apa artinya bea keluar gitu, Bu. Ataukah pernah dengar istilah bea keluar gitu? Misalkan kan ekspor CPO, nah itu biasanya kan ada bea keluar gitu kan, atau kayaknya ini nggak ada yang bisa menjawab, Mas Waibul. Jadi berarti panitia aman nggak membagikan hadiah. Oke, baik lanjut Mas untuk slide-nya. Oke, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sekedar tahu aja ibu-ibu, nanti kalau ibu-ibu pada ngumpul sama kelompok-kelompok arisan mungkin, atau mungkin sosial medianya, atau mungkin nanti pas jalan rekreasi bareng sama keluarga, bisa bercerita, woi saya UMKM tahu loh kepabeanan itu apa. Nah ini ibu-ibu, saya kasih pengertian sedikit terkait kepabeanan itu apa sih, seperti itu Ibu nggih. Nah ini kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Daerah pabean itu apa? Nanti di selanjutnya. Jadi secara prinsip di sini atas barang yang masuk ke Indonesia atau dari Indonesia ke luar Indonesia, misalkan ke Sarawak atau Sabah di Malaysia, nah disitulah ada kami, Bea Cukai, yang melakukan pengawasan lalu lintas barangnya, ibu-ibu. Nah, selain itu ada namanya pungutan bea masuk dan bea keluar, di mana bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Jadi untuk bea masuk itu untuk barang impor. Barang impor itu barang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri, secara sederhananya ibu-ibu. Kemudian
ada yang namanya bea keluar. Nah, bea keluar itu apa? Kebalikan dari impor, Ibu-ibu. Nanti di slide selanjutnya ada beberapa barang yang dikenakan bea keluar, yaitu pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Nah, bea keluar ini pungutan untuk barang ekspor, sedangkan bea masuk untuk pungutan barang impor. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya. Nah, tadi saya cerita bea cukai itu luas di seluruh wilayah Indonesia, pasti ada bea cukai di titik-titik tertentu. Nah, ini saya karena ini terkait UMKM Kaltara, saya coba limitasi Ibu-ibu. Nah, ini kemarin kami petakan karakter perdagangan Indonesia Malaysia itu seperti apa. Dilalahnya Ibu-ibu. Ini sangat ironis sekali gitu. Kalau bisa dibilang bahasa kasar, Garuda di dadaku, Ibu-ibu, tapi Malaysia di perutku, Bapak Ibu. Jadi kita tidak pungkirin ini. Ini kenyataan, ini realita ini. Kalau nggak percaya, Ibu-ibu lihat itu di sepanjang jalan apa itu yang setelah, kalau di Tarakan itu setelah pelabuhan Tengkayu itu samping kanan, kalau dari pelabuhan itu hampir produk-produk Malaysia itu semua yang dijual belikan di situ. Tapi memang ya secara ironis memang ironis, tapi setelah didalamin Ibu-ibu, ternyata hal ini tidak terjadi begitu saja, karena memang yang pertama itu ada kendala infrastruktur di kawasan perbatasan. Jadi ya sebenarnya pemerintah juga nggak diam saja, Bu. Ada namanya tol laut dan lain-lain untuk mengatasi hal ini. Tapi selain itu ada juga dukungan distribusi barang kebutuhan pokok sehari-hari ya. Ya itu kan memang kebutuhan kami sehari-hari, Pak. Dari pemerintah juga belum bisa memenuhi kuotanya dan lain-lain. Nah, itu ya ironisnya di sini. Akan tetapi di sini juga ada perbedaan harga. Kemarin kita coba dalamin, kita lagi kaji lebih dalam seperti apakah ini kan seperti itu. Dilalahnya ternyata memang ada disparitas harga. Kalau kita ngandelin harga dari lokal, dari daerah-daerah pemasok dari Makassar atau Surabaya, harganya cenderung tinggi dan juga kualitasnya ternyata ya kurang lebih ya bisa dikatakan kualitasnya lebih baik dari Malaysia daripada di dalam negeri, dan harganya lebih murah. Pasti orang-orang akan ngambil dari Malaysia. Kemudian inilah yang hal-hal inilah yang menjadikan namanya dependensi ya Ibu. Maksudnya dependensi, ketergantungan. Jadi yang kita lihat akhirnya menimbulkan ketergantungan. Kemudian peran apa yang harus bea cukai lakukan lah nanti ya Ibu-ibu. Nanti lanjut Mas, mohon izin slide-nya. Nah, ini harapan kita, Ibu-ibu. Nah, harapan kita, barang yang masuk impor dari Malaysia dengan barang yang diekspor dari dalam negeri Indonesia ke Malaysia, itu pada kenyataannya sekarang ini ya memang untuk bahan pokok khususnya, itu kebanyakan masih dari Malaysia. Tapi harapan kita, sebagai kita warga negara Indonesia, kita juga harus punya komitmen yang sama dalam hal ini untuk meningkatkan ekspor, Ibu-ibu. Nah, untuk meningkatkan ekspor, jadi nanti kita banjiri itu Malaysia dengan produk-produk UMKM dari ibu-ibu yang ada di Kaltara. Karena apa? Harapan kami di sini di Bea Cukai, sebagai Bea Cukai, UMKM ini sebagai driver Ibu-ibu, sebagai penggerak ekonomi. Nah, setelah menjadi penggerak ekonomi, harapan kami akan bisa naik kelas. Naik kelasnya seperti apa? Ya bisa melakukan ekspor go internasional. Kira-kira ibu-ibu UMKM Kaltara siap untuk go internasional? Mohon izin suaranya mungkin izin biar semangat nih, biar nggak ngantuk ini. Kayaknya ada ibu-ibu yang mulai angop-angop nih. Nanti izin. Ya, Pak. Nanti izin kalau misalkan saya bilang UMKM, ibu-ibu bilang kita siap, kita bisa ya. Siap, Pak. Ya, bareng-bareng ibu-ibu nggih. Siap. Saya coba ibu-ibu
UMKM. Kita siap, Kita bisa, kita siap. Oh. Kurang kompak kayaknya. Sekali lagi Pak, Ibu-ibu. ulang Pak, ulang kita. Ulang Mas. Ulang-ulang. Oke, saya tambahin UMKM Go Internasional. Nanti Ibu-ibu Kita siap, jawabnya kita kita bisa. siap, kita bisa. Sekali lagi Ibu-ibu nggih. Oke, siap Pak. UMKM Go Internasional. Kita siap, kita bisa. Oplos dong buat semuanya. Terima kasih Ibu-ibu. Lanjut slide-nya Mas. Oke. Tadi sudah dinyatakan ibu-ibu UMKM siap untuk Go Internasional. Nah, jadi harus memahami ini kepabeanan ekspor itu seperti apa. Nah, mohon izin ibu-ibu sudah pernah ada yang ekspor, mungkin tadi sudah terjawab ya, belum ada pernah yang ngirim barang ke luar negeri. Cuman yang saya tanyakan lagi, ibu-ibu sudah ada yang punya NIB apa belum? Sudah Pak, alhamdulillah. Nah, dari berapa ini? Berapa UMKM mohon izin? Ini ada 11 Pak. Semuanya sudah punya NIB ibu-ibu? Sudah Pak. Alhamdulillah, nanti kita bahas lebih lanjut Ibu. Monggo dilanjut Mas untuk slide-nya. Oke. Nah, ini ada namanya dasar hukum kepabeanan ekspor. Bukan Ibu, kami cuman di sini, wah kami kan UMKM Pak, kok tiba-tiba disuguhin aturan A, B, C, dan D ini banyak sekali mulai dari PMK, Perdirjen, dan lain-lain. Kami kan kepengen praktis, bukan Ibu. Maksud kami di sini, nah ini loh, kami itu Bea Cukai menjalankan regulasi. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan bersama, baik dari sisi Bea Cukai itu sendiri dan dari sisi mungkin nanti ke depannya UMKM selaku ekspor. Mungkin Ibu ini tidak ada ujian juga ini, nggak usah khawatir, nggak usah dihafal, nanti mungkin bahannya bisa di-share, nanti bisa lihat sendiri. Orang sekarang itu gampang Ibu-ibu, kalau kita mau kepengen tahu ketentuan terkait apa, sekarang ada yang namanya Mbah Google, ya kan? Mbah Google tinggal di copy paste nomor sekian-sekian, udah dapat langsung dibaca. Untuk menambah pemahaman, untuk menambah literasi, udah gampang itu nanti. Mungkin lanjut Mas, terkait regulasi. Nah, ini tadi kan lalu lintas barang yang keluar dan masuk daerah pabean. Nah, gampangnya Ibu-ibu, seluruh wilayah Indonesia itulah namanya daerah pabean. Dan seluruh di luar wilayah Indonesia itulah namanya luar daerah pabean. Nah, kemudian terkait definisi ekspor di sini yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Jadi, secara prinsip ketika ibu-ibu UMKM melakukan pengiriman barang ke luar negeri, itulah terjadi yang namanya ekspor. Jadi gini Ibu, ekspor itu tidak hanya terkait Ibu nanti bikin dokumen, share ke Bea Cukai, itulah menjadi produk dokumen pemberitahuan ekspor barang. Tapi hal ini Ibu membawa barang, misalkan melintasi perbatasan, itu termasuk kegiatan ekspor karena mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Ataupun mungkin nanti ibu-ibu sekalian yang sudah punya marketplace, yang marketplace-nya udah seperti Alibaba, yang udah di luar negeri, promosinya di luar negeri, melalui jasa titipan atau melalui pos, itu juga ekspor ibu-ibu. Nah, secara yuridis, ini saya sekedarnya saja ibu-ibu, secara yuridis, pastinya pada saat ekspor itu akan dilakukan barangnya dimasukkan ke sarana pengangkutnya, baik sarana pengangkut itu laut maupun secara melalui pesawat. Jadi secara yuridis pada saat sudah diangkut ke sarana pengangkut tujuan keluar daerah pabean, barang tersebut sudah diperlakukan sebagai barang ekspor. Nah,
pada prinsipnya barang ekspor ini harus diawasi secara keseluruhan, Ibu-ibu. Akan tetapi kan pegawai bea cukai kan nggak sebanyak titik-titik pemasukan. Jadi kenapa secara yuridis itu kok barang yang sudah dimuat ke sarana pengangkut itu sudah dianggap dan diperlakukan sebagai barang ekspor? Filosofinya itu nggak mungkin bea cukai itu pegawai bea cukai berjejer-jejer di perbatasan mulai dari perbatasan Sebatik sampai dengan perbatasan yang ada di Entikong berjejer-jejer pegawai bea cukai, nggak mungkin, Ibu-ibu. Jadi secara yuridis pada saat dimuat ke sarana pengangkut, disitulah sudah masuk definisi terkait ekspor. Oke, lanjut Mas. Nah, ini Ibu-ibu sekedarnya saja. Dalam rangka mendorong ekspor sebagai upaya meningkatkan daya saing barang ekspor, nah, pemeriksa pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor diupayakan seminimal mungkin. Nah, di sini Ibu-ibu nggak usah khawatir. Bea cukai itu meriksa barang ekspornya itu berdasarkan risiko, Ibu-ibu. Berdasarkan, kalau bahasa kerennya itu berdasarkan risk management. Tapi istilah kata yang baru-baru kali ini viral itu, istilah katanya itu ya berbasis risiko, Ibu-ibu. Jadi nggak usah khawatir, itu sangat kecil sekali. Jadi untuk pemeriksaan di bea cukai itu untuk barang ekspor itu kecil sekali, hanya dilakukan terhadap barang-barang tertentu. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Jadi harapan kami, Ibu-ibu nggak usah khawatir, nggak usah takut untuk melakukan ekspor. Jika tidak paham, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Oke, lanjut, Mas. Nah, izin ini yang slide yang tadi, Mas. Yang sebelumnya. Mungkin bisa slide show-nya dibikin manual jika ini kayaknya kemarin ke setting lanjut gitu. Baik, ini. Nah, ini saya kasih tahu Ibu-ibu sekalian bagaimana cara ekspor. Gampang, Ibu-ibu. Nah, ini disimak Ibu-ibu, nggih. Tadi sudah saya tanya, sudah punya NIB. Ibarat kata Ibu-ibu, NIB ini kalau diibaratkan itu seperti SIM, Ibu-ibu. Nah, kalau Ibu-ibu sudah punya SIM, Ibu-ibu diperkenankan untuk bawa motor kalau memang itu SIM-nya motor. Jadi secara subjek, yang pertama harus dilakukan, yang pertama Ibu-ibu sudah harus memiliki NIB. Nah, tadi sudah semua punya NIB. Ada yang tahu di sini terkait hak akses kepabeanan, Ibu-ibu? Mungkin dari Ibu-ibu ada yang bisa ini perwakilan, ada yang tahu hak akses kepabeanan? Izin, ada yang tahu, Ibu-ibu? Nah, mohon izin panitia, suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke, siap. Belum paham, Pak. Oke, siap. Jadi gini, Ibu-ibu, NIB ini sangat luar biasa sekali, Bu. NIB itu apa? Nomor induk berusaha. Yang mana perolehannya itu dilakukan melalui online single submission, Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian. Di mana ini sangat luar biasa sekali nih penyederhanaan ini. Semua perizinan itu udah semua masuk ketika punya NIB, semua menjadi gampang sekali dan pastinya seluruh perizinan bisa ada di sini terkait khususnya terkait bea cukai itu namanya hak akses kepabeanan, Ibu-ibu. Jadi ketika Ibu-ibu punya NIB secara otomatis Ibu-ibu akan memperoleh hak akses kepabeanan. Akan tetapi Ibu-ibu sekalian,
NIB ini perlu dikomunikasikan, apalagi pada saat awal-awal nanti mau berkegiatan ekspor, khususnya mengakses sistem yang ada di Bea Cukai. Jadi nanti dikomunikasikan, ibu-ibu nggak usah khawatir kalau memang tidak memahami, nanti bisa langsung ke Bea Cukai, datangin Bea Cukai aman ibu-ibu, nggak gigit Bea Cukai. Selanjutnya ibu-ibu tadi kan sudah punya NIB dengan hak akses kepabeanan. Nah sekarang kita geser objeknya apa ya? Objeknya barang-barang yang akan diekspor ibu-ibu. Nah disinilah ibu-ibu sekalian harus mengetahui. Nah mengetahui apa? Secara fiskal itu ada pembayaran bea keluar apa enggak? Nanti saya kasih tahu ibu-ibu komoditas apa yang terkait bea keluar. Kemudian persyaratan ekspornya, ekspor lartas, ibu-ibu sekalian, bea cukai itu memang di apa namanya ya, di ujung ibu-ibu. Padahal secara prinsipnya bea cukai itu menjalankan titipan regulasi dari kementerian, lembaga, instansi terkait ibu-ibu. Jadi lartas, maksudnya lartas di sini adalah larangan pembatasan, ibu-ibu. Larangan pembatasan itu nanti saya kasih contoh barang larangan seperti apa. Kemudian barang pembatasan itu seperti apa. Nanti cara ngecek barang lartas ini seperti apa. Nanti saya kasih semua ibu-ibu. Aman, mudah sekali untuk ekspor. Nah, hal ini perlu kenapa? Karena hal ini wajib ibu-ibu, karena misalkan nanti ibu-ibu mau ekspor produk perikanan, misalkan ternyata dipersyaratkan untuk sertifikat kesehatan atau izin muat dari Kementerian Perikanan ibu-ibu. Dan di situ misalkan KID atau sertifikat kesehatan dari di sini Kementerian Perikanan ibu-ibu. Nanti disitulah ibu-ibu harus penuhin sebelum melakukan submit dokumen ekspor melalui sistem bea dan cukai. Jadi lartasnya ini ibu-ibu ini dari kementerian, lembaga teknis terkait, bukan bea cukai ibu-ibu, karena ini memang bea cukai salah satunya trade fasilitator, yaitu menjalankan atau menerima amanah titipan regulasi-regulasi dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, ketika barang ini tidak masuk barang lartas, ini secara otomatis bisa dilakukan ekspor tanpa harus terlebih dahulu memenuhi dokumen pembatasannya ini ibu-ibu. Kalau produk-produk UMKM yang di Kaltara mohon izin, ini produk-produk apa nggih? Kebanyakan sih produknya makanan, Pak. Oh, Ada nggih. juga kain, batik. Oh, nggih. Terus apa lagi? Kayaknya itu ada produk minuman frozen, Pak. Oh, nggih. Nah, jadi ini ibu-ibu itu barang-barang yang ibu-ibu sebutkan tadi itu bukan bagian daripada lartas. Tapi nanti lebih detailnya sebelum melakukan ekspor, cek dulu. Nanti saya kasih tahu bagaimana cara mengecek lartasnya. Nah, sebenarnya satu slide ini sudah cukup ibu-ibu. Nanti setelah punya slide ini ibu-ibu udah bisa ekspor ini. Caranya mudah, ibu-ibu nggak paham terkait NIB, udah datengin aja itu apa namanya yang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Udah datangin ke sana, nanti akan dibantu, Pak. Saya mau ekspor, minta tolong nggak akses kepabeannya di-approve. Nanti udah datengin aja. Intinya kuncinya ibu-ibu jangan sungkan-sungkan ketika ibu-ibu sekalian tidak tahu ini, datengin aja. Kami di sini ASN selaku pelayan ibu-ibu sekalian untuk bisa bareng-bareng meningkatkan atau memulihkan perekonomian nasional. Kami akan support UMKM semaksimal mungkin ibu-ibu. Jangan khawatir. Kalau terkait kepabeanan dan cukai, ibu-ibu langsung datang ke Bea Cukai. Aman ibu-ibu, pasti akan kita bantu. Itu aja mungkin. Lanjut Mas, sementara itu. Nah,
ini singkat saja Ibu-ibu, memang terkait OSS di PP 5 tahun 2001 itu kemarin memang ada perubahan Ibu-ibu, di mana yang di PP 5 tahun 2021 itu berbasis risiko atau umumnya RBA, risk based analisis, jadi berbasis risiko lah istilah katanya. Jadi ini inti poinnya ketika ibu-ibu nanti kepengen ekspor, pastikan NIB itu merupakan sudah termasuk perizinan untuk hak akses kepabeanan. Nah, ibu-ibu jangan khawatir, dari teman-teman Bea Cukai pasti akan membantu. Dan teman-teman dari pelayanan terpadu satu pintu yang memberikan layanan terkait OSS ini pasti akan senang hati membantu ibu-ibu. Kenapa? Kemarin ibu-ibu ini share apa namanya ya? Share aja kemarin itu di Nunukan itu ada Ibu Rika namanya. Beliau kepengen ekspor coklat berkarakter. Jadi itu ibu-ibu olahan coklat yang stik coklat itu ibu-ibu. Nah, kebetulan Ibu Rika ini kepengen ekspor. Nah, dilalahnya NIB-nya ternyata pada saat mau mengakses di sistem Bea Cukai belum memperoleh hak akses kepabeanan. Akhirnya kita dampingin ibu-ibu. Bea Cukai mendampingin ibu-ibu UMKM datang ke PT SP untuk bisa mengklirkan ini biar bisa memperoleh hak akses kepabeanan. Jadi ketika ibu-ibu NIB-nya sudah diperoleh dan memiliki hak akses kepabeanan, ibu-ibu UMKM ini mempunyai hak untuk bisa melakukan ekspor. Karena ini perorangan ibu-ibu nggih. Jadi biar ibu-ibu perorangan itu ibu-ibu bisa melakukan ekspor. Baik nanti bisa melalui pemberitahuan ekspor barang secara sendiri atau bisa melalui perusahaan jasa titipan atau kantor pos. Nah, secara prinsipnya itu ibu-ibu. Jadi sekarang berbasis risiko di mana dikelompokkan berdasarkan usahanya, usaha menengah, kecil, atau mikro. Jadi secara satu kesatuan harusnya hak akses kepabeanan ini langsung dimiliki ibu-ibu sekalian pada saat ibu-ibu sekalian mendaftarkan NIB. Akan tetapi pada saat perjalanannya nanti belum ada NIB hak akses kepabeanan, datang saja ke Bea Cukai, nanti Bea Cukai akan bantu bagaimana caranya ibu-ibu bisa memperoleh hak akses kepabeannya. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, ini ibu-ibu prinsip dasar barang ekspor. Sederhana sekali ibu-ibu. Yang pertama, ibu-ibu menyampaikan pemberitahuan pabean. Nah, pemberitahuan pabean ini apa? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian melunasi pungutan negara jika terkena tadi apa? Bea keluar. Nah, nanti bea keluar itu untuk saat ini apa aja sih yang terkena bea keluar? Nanti saya kasih tahu. Nah, kemudian memenuhi ketentuan Lartas. Ketentuan Lartas itu apa sih, Pak? Nah, Lartas ini adalah kepanjangan dari larangan pembatasan. Nah, prinsipnya larangan pembatasan ini bukan dari Bea Cukai, Ibu-ibu, tapi dari kementerian atau lembaga terkait yang mana pada saat ekspor akan dilakukan, kelengkapan dokumen ini harus terpenuhi. Bagaimana caranya memenuhi? Bisa langsung ke misalkan ke karantina perikanan atau ke perikanan. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, Pak, saya mau ekspor misalkan ikan, saya perlu sertifikat kesehatan. Ini kemana? Nanti ke BKIPM, datangin aja langsung ibu-ibu. Kami yakin seluruh kementerian lembaga akan mensupport ibu semaksimal mungkin untuk bisa UMKM realisasi ekspor go internasional. Oke, lanjut. Nah, ini sebelum nanti saya kasih contoh juga gambaran PEB seperti apa. Di sini ada dokumen pelengkap pabean, ibu-ibu. Nah, dokumen pelengkap pabean itu apa? Dokumen pelengkap pabean itu dokumen ada nanti yang namanya dokumen yang harus ada
dokumen yang harus ada itu seperti invoice packing list. Invoice apa ya? Kok invoice kok saya nggak tahu, ya udah gampangnya itu nota aja lah. Nota tapi nanti dideskripsikan dalam bentuk invoice. Kemudian packing list. Packing list itu apa? Itu packing list itu list packing ibu-ibu. Jadi dalam kemasan itu apa aja isi barangnya nanti didetailkan dalam packing listnya. Nah, kemudian bill of lading. Nah, bill of lading ini apa ya? Nah, bill of lading ini nanti ketika ibu-ibu sudah melakukan ekspor, dalam hal ini sudah sudah berkomunikasi dengan shipping line, nanti dari shipping line yang mengangkut itu akan menerbitkan bill of lading ketika itu sarana pengangkutnya laut, atau bisa dikatakan jika diangkut oleh kapal laut, nanti pasti akan diterbitkan bill of lading. Kalau diangkut pakai pesawat, nanti pakai airway bill atau AWB kalau orang-orang sering dengar atau mungkin ini. Dan kemudian dokumen apa lagi? Ya dokumen lainnya yang tadi dokumen lartas yang harus dipenuhi sebelum ekspor. Nah, ibu-ibu nggak usah khawatir, ini nanti terscreening semuanya berdasarkan sistem, nggak akan dilakukan pemeriksaan yang reno-reno lah ibu-ibu, apalagi terkait UMKM, aman ini, pasti mudah sekali untuk UMKM ini nanti ibu-ibu. Jangan khawatir, nanti Bea Cukai siap memberikan layanan semaksimal mungkin khususnya buat UMKM. Baik dari penelitian lartas dan juga dokumen-dokumen lain. Ini nanti akan saya kasih lihat. Lanjut, Mas. Nah, ekspor itu mudah. Nah, inilah tipsnya ibu-ibu. Bukan, ini belum tips sih. Nanti ada tips. Tenang saja ibu-ibu. Nah, kok bisa Pak ekspor mudah? Ya iya, orang cuman punya NIB, udah punya SIM-nya, tahu ibu-ibu semua. Datangin aja Bea Cukai, Pak, saya mau ekspor apa tadi? Batik sama kain atau makanan-makanan. Datengin aja ke Bea Cukai. Tapi saya baru pertama, Pak. Saya belum tahu bagaimana caranya. Saya yakin seluruh Bea Cukai, baik di sini kalau di Tanjung Selor itu di bawah Tarakan, itu pasti akan semaksimal mungkin untuk memberikan asistensi ke ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya? Nah, ini saya kasih tips ibu-ibu. Nah, nanti setelah ibu-ibu semua punya NIB dengan hak akses kepabeanan, kemudian yang pertama harus dilakukan yaitu kenali produknya. Untuk apa mengenali produk ini? Ya pastinya karena adanya larangan dan pembatasan yang disyaratkan dari kementerian atau lembaga terkait. Jadi ketika ibu-ibu sudah mengenali lartasnya atau dokumen pembatasannya, ini nanti pasti akan mudah sekali. Nah, bagaimana cara mengetahui dokumen lartasnya? Secara prinsip ini ada namanya link insw.go.id INTR. Nanti ada simulasinya Bu di next berikutnya. Nah, kemudian setelah ibu-ibu mengenali produk yang akan dilakukan ekspor, kenali juga ukuran volume dari kargo, ibu-ibu sekalian. Umumnya ini karena terkait space yang ada di sarana pengangkutnya ibu-ibu. Nanti ternyata ibu-ibu sudah punya order, misalkan harapannya nggak ibu ini skup besarnya 2 kontainer, ternyata space-nya cuma 1 kontainer. Jangan sampai kejadian ibu-ibu nanti endingnya nggak bisa barengan kirimnya. Nah ini juga harus diantisipasi ibu-ibu sekalian. Nah setelah ibu memahami apa produknya ibu dan larangan pembatasan dokumen yang dipenuhin apa, mengetahui volume yang sekiranya muat di sarana pengangkutnya nanti. Nah, di sini ibu-ibu sisanya tinggal berurusan dengan Bea Cukai ibu-ibu. Nanti ibu-ibu akan mengakses namanya CISA 40 ibu-ibu. Nah, istilah kata kerennya itu CISA 4.0, kalau industri 4.0, Bea Cukai juga punya namanya CISA 4.0. Ibu-ibu nggak usah khawatir, nanti saya kasih contoh apa namanya
contoh form PEB itu seperti apa. Nah, untuk bisa membuat PEB itu seperti apa? Wah, itu gampang sekali, Bu-Ibu. Nanti bahan ini bisa di-share mungkin. Nah, ini caranya mudah sekali. Kenapa saya bilang mudah? Ini poin 1, di situ ada panduannya, Ibu-Ibu. User manual itu semua ada di poin 1, Ibu-Ibu. Jadi bagaimana memulai mengakses sistemnya Bea Cukai, mulai dari mendaftar, kemudian mengentry data, kemudian mengsubmit data, kemudian nanti dapat hasil respon dan lain-lain, semua ada di panduan tutorial nomor 1 itu, Ibu-Ibu. Nggak usah khawatir, nanti di rumah bisa dipelajarin, Ibu-Ibu. Nanti tinggal klik alamatnya, nanti akan muncul tutorialnya seperti apa. Nah, jika Ibu-Ibu masih bingung, kita tambahin lagi, Ibu-Ibu. Di sini ada, ini yang nomor 2 ini, bit.ly akses CESA 4.0. Apa itu isinya, Pak? Nah, ini video tutorial, Ibu-Ibu. Nanti di rumah dicek video tutorialnya seperti apa, disandingkan dengan panduan bagaimana caranya melakukan entry sistem ke Bea Cukai, pasti sangat mudah sekali karena panduannya itu akan berurutan, Ibu-Ibu. Nanti dipelajari, boleh Ibu-Ibu, buat menambah pengetahuan, harapannya nanti bisa realisasi ekspor. Nggih, Ibu-Ibu, nggih. Nah, baik, lanjut, Mas. Nah, setelah Ibu-Ibu memahami bagaimana cara ngentri sistem di Bea Cukai ini dengan lihat panduan dan juga video tutorial. Nah, ini Ibu-Ibu mengajukan PEB. Nah, pengajuan PEB ini ada paling cepat dan paling lambatnya, Ibu-Ibu. Nah, pengajuannya itu nanti melalui sistem untuk ekspor itu sudah full di CESA 4.0, di CESA 4.0 Bea Cukai, Ibu-Ibu, yang dapat diakses melalui portal beacukai.go.id. Nah, dari situ nanti berdasarkan panduan dan juga tutorial tadi yang saya kasih share linknya, Ibu-Ibu bisa melakukan ekspor ini. Tapi yang perlu diingat, kapan kita ngajukan PEB-nya? Nah, ini Ibu-Ibu. Di sini ada yang pertama paling cepat. Nah, paling cepat itu 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Jadi Ibu harus memperhitungkan ini. Memperhitungkannya dari mana? Nah, dari komunikasi Ibu dengan shipping line. Misalkan Ibu-Ibu sudah berkomunikasi dengan pengangkut. Kalau Ibu-Ibu melalui jasa barang kiriman atau PJT itu lebih ringan lagi. Kenapa lebih ringan? Karena sudah dihandle, dibantu oleh PJT sama pengusaha pos. Nah, tapi kalau Ibu-Ibu, wah saya kepengen ekspor sendiri nih perorangan, kan keren kan gitu. Nah, ini yang perlu diingat, penyampaiannya 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor. Nah, kemudian paling lambatnya kapan? Nah, untuk paling lambatnya ini, untuk barang umum seperti mungkin barangnya produk-produk UMKM, ini sebelum masuk kawasan pabean. Loh, Pak, kok tiba-tiba muncul kawasan pabean? Apalagi itu, Pak? Tadi udah kepabeanan, udah daerah pabean. Lah ini kok ada kawasan pabean? Sederhana sekali, Ibu-Ibu. Jadi Bea Cukai itu mempunyai kawasan yang ada di pelabuhan, ada di bandara internasional yang sepenuhnya di bawah pengawasan Bea Cukai, itulah namanya kawasan pabean, Ibu-Ibu. Nah, kawasan pabean ini tidak serta-merta diperoleh dengan cara yang mudah, Bapak Ibu, karena ini harus melibatkan yang mengoperasikan kawasan pabean, Ibu-Ibu. Jadi, secara prinsip barang paling lambat untuk ekspor itu umum disampaikan sebelum masuk ke kawasan pabean. Kawasan pabean sederhana apa? Oh, pokoknya yang di pelabuhan ada bea cukainya, itu kemungkinan besar kawasan pabean. Tapi Ibu-Ibu jangan khawatir. Kalau misalkan, oh ternyata setelah nanya bea cukai nggak ada kawasan pabean di Tanjung Selor, udah Ibu-Ibu sekalian pasti kita akan beri kemudahan. Bisa mengajukan ke kepala kantor untuk pemuatannya sesuai dengan shipping line yang Ibu tunjuk atau yang membantu Ibu buat mengirim barang Ibu-Ibu ke luar negeri.
Jadi nanti bisa mengajukan ke kepala kantor untuk namanya muat ke sarana pengangkut di luar, di tempat lain selain kawasan pabean, Ibu-ibu. Itu nanti akan mendapat persetujuan dari kepala kantor. Mungkin lanjut, Mas. Nah, ini Ibu-ibu, tadi kan saya cerita itu akses pabeanan, masukkan data, ngentri data. Nah, ini nanti ini jangan dianggap ribet Ibu-ibu, tapi ini sangat diperlukan ini nanti ke depannya karena ini pendetailan sebenarnya Ibu-ibu. Karena apa? Di sini hanya mencantumkan informasi beberapa kantor pabeannya di mana. Kemudian eksportirnya siapa, pemilik barangnya siapa. Jadi ini sekedar semacam pendetailan Ibu-ibu, bukan dalam artian di sini kepengen mempersulit Ibu-ibu, tapi ini secara perdagangan internasional pastinya akan diperlukan Ibu-ibu sekalian. Jadi ini gambaran contoh sederhananya ketika nanti Ibu-ibu sudah berhasil entry data ke sistem C140, nah di yang samping sebelah, kalau saya menghadap layar di sebelah kiri, itu nanti seperti itu hasil namanya pemberitahuan ekspor barang. Nah ini nanti akan tersubmit secara sistem Ibu-ibu. Nggak usah khawatir Ibu-ibu harus datang ke Bea Cukai, nggak perlu. Kalau misalkan ini nantinya sudah berjalan, Bea Cukai selalu berinovasi. Bagaimana caranya? Ibu-ibu tidak harus datang ke kantor Bea dan Cukai, gendong anak atau cucunya dari kamar, udah bisa mengakses hak akses kita Bea dan Cukai, kemudian bisa langsung submit dari rumah Ibu-ibu atau mungkin dari kamar Ibu-ibu. Aman, gampang, dan tidak perlu datang ke kantor Bea dan Cukai. Lanjut, Mas. Nah, ini singkat saja Ibu-ibu. Jadi, proses pelayanan kepabeanan ekspor, nah tadi Ibu-ibu sudah mengentry data ke sistem CISA kita, sistem CISA Bea dan Cukai. Nah, di sini kuncinya cuma satu Ibu-ibu, yang penting punya kuota data atau punya WiFi Ibu-ibu. Jadi memang cara mengaksesnya memang memerlukan internet Ibu-ibu. Jadi memang sistem kita berbasis web Ibu-ibu. Jadi memang memerlukan mohon izin Ibu-ibu, saya tak minum sebentar. Izin, kita lanjut Ibu nggih. Nah, setelah Ibu entry data dengan sistem, nanti mengaksesnya melalui mana? Yaitu tadi portal CISA 4.0-nya Bea Cukai. Entry data, nanti setelah entry data, nanti bisa di-download hasil entriannya seperti yang ditampilkan pada slide sebelumnya. Nah, selanjutnya itu PEB itu nanti akan secara sistem, misalkan sudah diklik submit, kirim Ibu-ibu, itu akan berlanjut Ibu-ibu. Nah, di sini perlu digarisbawain tadi yang saya sampaikan, ada bea keluar. Jika ada Ibu-ibu, jika ada bea keluar, nanti akan muncul namanya respon atau billingnya. Nah, berapa bea keluar yang harus dibayar itu nanti sesuai dengan billing yang terbit secara sistem Ibu-ibu. Nah, billing ini dapat dibayar di bank mana saja Ibu-ibu, baik bank BNI, BRI, ataupun Mandiri, dan bank-bank lainnya yang mungkin sudah bisa melakukan transaksi pembayaran dengan sistem MPN G2 ini Bu, semua bisa. Nggak usah khawatir, nggak harus jauh-jauh datang ke Tarakan atau kemana, di Tanjung Selor banyak sekali. Kalau di ini belum tahu saya ya, kalau di Bulungan. Pastinya banyak sekali Bu, gampang sekali ini. Nah, setelah dilakukan pembayaran akan berproses lanjut ke INSW. Pak, INSW apalagi itu? Nah, ini Ibu-ibu, inilah sistem satu. Namanya sistem pelayanan satu pintu Ibu-ibu. Jadi semua dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dari instansi lembaga terkait itu semua masuk ke sini Ibu-ibu. Jadi nanti sistem akan membaca secara
sistem. Jadi semua akan terbaca secara sistem. Nah, karena ini link seluruh lartasnya nanti akan diupload ke INSW dari kementerian-kementerian lembaga terkait, nanti akan ketahuan ibu-ibu ketika ibu-ibu belum memenuhi persyaratan lartas secara sistem akan mereject ini nanti ibu-ibu. Nah, maksudnya reject itu akan kembali ke ibu-ibu UMKM untuk dilakukan pemenuhan kalau misalkan itu lartasnya. Nah, setelah terpenuhi lartasnya bisa dilakukan sending ulang. Tapi kalau barang-barangnya tidak terkena lartas, dan saya yakin produk-produknya UMKM, apalagi produksi-produksi yang sifatnya sederhana seperti olahan makanan, atau batik, kain batik, dan lain-lain. Nanti saya kasih tahu, Bu, ada yang namanya istilah barang-barang umum, yang umumnya dilakukan ekspor, dan itu ada di Bea Cukai Nunukan, Ibu-Ibu. Nanti saya kasih contoh apa barang-barangnya yang ada ekspor di Nunukan itu. Nah, setelah terseleksi lartas, nanti sistemnya dari CISA itu akan memverifikasi keseluruhan, Bu, mulai dari NIB, hak akses, dan dokumen-dokumen kelengkap pabean. Ketika biaya keluarnya sudah dibayar, nanti akan mendapat nomor pendaftaran. Jadi nomor pendaftaran dari PIP, pemberitahuan ekspor barang ibu. Jadi nanti form itu akan dapat nomor, namanya nomor pendaftaran PEB. Nah, setelah mendapatkan nomor pendaftaran, ini akan secara sistem terseleksi kembali, Ibu-Ibu. Terseleksi seperti apa lagi nih, Pak? Nah, tadi yang saya informasikan. Nah, terseleksi jalurnya. Ketika jalur hijau, dalam hal ini tidak diperiksa fisik. Kemudian jika terkena jalur merah, dalam hari ini dilakukan pemeriksaan fisik. Ibu-ibu nggak usah khawatir, wah berarti ini nanti barang saya udah saya kemas rapi-rapi, masih dibuka sama Bea Cukai, diperiksa-periksa lagi. Ibu-ibu nggak usah khawatir. Kalau produk-produk UMKM itu skupnya kecil sekali, mungkin kalau di persentase itu kurang dari 5% itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir nanti barangnya diacak-acak Bea Cukai. Aman ibu-ibu. Nah, setelah terseleksi dari sistem lartas terpenuhi, bea keluar sudah dibayar, nanti akan terbit yang namanya nota pelayanan ekspor. Nah, ini final ibu-ibu. Selesai sudah di Bea Cukai. Nah, ketika ibu-ibu punya nomor pelayanan ekspor, nanti diserahkan ke shipping lainnya, ke agen pengangkutnya, dan disitulah ibu-ibu sudah menjadi eksportir, tinggal nunggu barangnya sampai ke tujuan, misalkan ke Tawo ya Sabah ya ke Tawo ke Sabah, ataupun ke Sarawak ya ke Sarawak. Nah, ini Ibu, udah menjadi eksportir ini Ibu-ibu sekalian. Ketika NPE sudah didapat, berarti itu sudah selesai seluruh kegiatan yang ada di Bea Cukai. Next, Mas. Nah, ini sekilas aja. Tadi bilang 5%, apa aja sih Pak? Kepengen tahu saya. Nah, ini sekedar aja Ibu-ibu. Pemeriksaan Bea Cukai itu nggak sepenuhnya juga 100% Ibu-ibu. Ada namanya pemeriksaan secara selektif. Tadi yang saya bilang terkena bea keluar, itu belum tentu juga dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, tapi ada barang-barang yang memang harus kami lakukan pemeriksaan fisik 100%. Apa itu? Yang pertama yaitu ekspor sementara. Apa itu ekspor sementara, Pak? Nah, ekspor sementara ini, misalkan nanti usaha Ibu UMKM berkembang, Ibu punya mesin produksi, dilalahnya mesinnya rusak, perlu direparasi, perlu dilakukan perbaikan. Ternyata yang bisa memperbaikin cuma Tawau, di Tarakan belum bisa, di Tanjung Selor belum bisa. Nah, pada saat itulah Ibu melakukan namanya ekspor sementara. Mengeluarkan barang keluar daerah pabean atau di sini ke Malaysia sementara waktu untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu, nanti balik lagi, masuk lagi ke Indonesia. Nah, ini kami harus melakukan pemeriksaan 100% Ibu-ibu. Kenapa? Karena kami harus memastikan bahwasannya nanti barang yang keluar dengan barang yang masuk itu sama. Nah, kemudian ada yang namanya reekspor loh, apalagi itu Pak reekspor.
Nah, reekspor ini sederhananya kebalikan dari yang saya sampaikan tadi, Ibu-Ibu. Misalkan perusahaan batu bara punya namanya Beko, kepengen diimpor, sementara buat melakukan kegiatan penggalian dan lain-lain. Tapi hanya sementara, bukan untuk seterusnya, yang mana nanti akan dikembalikan lagi ke luar negeri. Nah, namanya pas pada saat pengembalian ke luar negeri sementara, itulah namanya nanti reekspor, kembali diekspor dari sebelumnya barang impor. Gambaran singkatnya seperti itu, Ibu-Ibu. Nah, kemudian contoh kecilnya yang terkait pemeriksaan 100% ya seperti itu, Ibu-Ibu. Walaupun pada kenyataannya nanti ada hasil intelijen, misalkan oh ternyata perlu dilakukan pemeriksaan 100%, atau mungkin informasi dari Direktorat Jenderal Pajak adanya penyelewengan pajak dan lain-lain perlu dilakukan pemeriksaan secara 100%, ya itu amanah dari instansi terkait, Ibu-Ibu. Jadi sederhananya seperti itu, Ibu-Ibu. Tapi secara prinsip, nah selain yang harus dilakukan 100% itu, Ibu-Ibu, dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Jadi nggak seluruhan itu dilakukan bersama, dan manajemen risiko ini sangat kecil sekali, Ibu. Nggak lebih dari 5% lah. Apalagi UMKM, hampir 99% tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Next, Mas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Umum, kategori barang ekspor umum. Nah, ini Ibu-Ibu. Kategori barang ekspor umum. Nah, yang di posisi umum ini, Ibu-Ibu, ini real, Ibu. Di Bea Cukai Nunukan, ini memberikan layanan ekspor, ada yang ekspor wajan, Ibu-Ibu. Kemudian juga dandang hoki. Nah, itu diekspor ke Tawau itu, Ibu. Termos nasi plastik, baju daster. Nah, baju daster itu diekspor, Ibu. Nah, biskuit. Nah, tadi kan Ibu-Ibu produk-produk makanan itu. Nah, itu ekspor, Ibu, aman, nggak ada lartasnya. Kacang telur itu loh, Bu, yang dibikin kacang terus ada agak manis-manisnya ditambahin apa itu ya, kacang telur. Bahkan bumbu pecel, Ibu-Ibu, ini diekspor ini ke Tawau ini. Dan ini dilakukan oleh siapa? Oleh UMKM, Ibu-Ibu. Ya. Jadi Ibu-Ibu jangan khawatir, harus terpacu ini. Pokoknya binaan DJPB ini di Kaltara harus realisasi go internasional ini. Nanti harus tujuannya harus ekspor. Nggih, Ibu-Ibu nggih. Nah, mungkin untuk barang khusus, untuk barang fasilitas, untuk barang bea keluar, ini tadi secara singkat atau secara pendek sudah saya sampaikan. Untuk itu mungkin lanjut, Mas, ke slide selanjutnya. Nah, ini Ibu-Ibu. Ibu-Ibu, ini masih semangat kan Ibu-Ibu nggih? Masih. Siap, nggih. Semangat, Bu. Nah, ini Ibu-Ibu. Nah, ini nih ketentuan lartas ekspor. Nah, tadi yang dari awal saya sampaikan ini loh perlu dilakukan pemenuhan lartas ekspornya dari kementerian dinas terkait sebelum PEB disampaikan, Ibu-Ibu. Jadi penuhin lartasnya dulu sebelum melakukan PEB. Nah, ini memang diatur secara Perdijen 32 itu di kami memang ada yang mengatur terkait ketentuan lartas ekspor ini, Ibu. Bagaimana lartas ekspor ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Nah, lanjut seperti janji saya, lanjut, Mas. Nah, ini Ibu-Ibu. Bagaimana cara mengetahui ini barang saya terkena lartas atau tidak? Nah, kenali produk Ibu-Ibu sekalian. Mudah sekali, Ibu-Ibu. Cukup akses insw.go.id/intr. Dah. Misalkan nih saya kasih contoh. Kebetulan misalkan siapa tahu nanti ada pengusaha sarang burung walet ini. Ini kan kenapa saya ambil sarang burung walet? Karena di sini ada regulasi ekspornya, Ibu-Ibu. Ada dokumen lartas yang harus dipenuhi, Ibu-Ibu. Nah,
setelah ibu-ibu mengakses insw.go.id/intr, ini akan muncul layar tampilan seperti ini, ibu-ibu. Nah, di tengah itu yang ada kekernya itu, ibu-ibu, ada kekerannya itu, tinggal masukkan misalkan biskuit atau misalkan kopi atau nanti misalkan baju, udah tinggal ketik. Syukur-syukur di pengembangannya nanti ibu-ibu bisa mengetahui namanya HS namanya. Nanti kode klasifikasi dari barang-barang, ibu-ibu. Itu nanti di pengembangannya, ibu-ibu, nggak usah khawatir, nggak usah terlalu jauh. Ini misalkan ibu-ibu punya barang apa, coba dites di sini. Oh, barang misalkan saya punya burung walet. Nah, ini yang saya contoh, ini sementara sarang burung walet. Next, Mas Jin. Bisa di next. Nah, setelah ibu-ibu mengetik sarang burung walet, tadi misalkan di teropongnya itu diklik, nah ini angka 1, ibu-ibu. Nanti di sini akan muncul kode barangnya. Kelihatan apa enggak ya, ibu-ibu ya? Oh, di layar kecil, Mas. Tapi mungkin Ya, kalau di layar kecil nggak kelihatan. Nah, terima kasih udah diperbesar. Nah, ini ibu-ibu tadi setelah diklik, nah ini muncul ini informasi dari lartasnya ini. Di poin pertama itu akan muncul di situ sarang burung walet. Nah, kode HS itu yang mana? Yaitu yang 04109010. Itulah kode HS-nya. Kenapa? Karena secara prinsip pemberitahuan ekspor barang itu yang lebih tahu detail barangnya siapa? Ya eksportir itu sendiri, ibu-ibu. Dan makanya di sini pemberitahuan ekspor barang itu secara self assessment, ibu-ibu. Nanti kami di Bea Cukai selaku peneliti dokumen akan memverifikasi itu semua, ibu-ibu. Tapi untuk UMKM jangan khawatir, ibu-ibu. Orang nggak ada lartasnya kok. Paling kesalahan sederhana. Nanti kalau misalkan terjadi kesalahan gimana, Pak? Nggak usah khawatir. Nanti saya kasih tahu. Nah, nanti nomor 2-nya, Mas mohon izin, nggih. Nah, selanjutnya nanti akan muncul di sini bagian dari apa sih barang apa sarang burung walet itu. Nah, seperti ini tampilannya, Ibu. Kemudian nanti akan muncul babnya seperti apa, produknya seperti apa. Nah, nanti kalau iseng-iseng ibu-ibu mungkin sambil ngomong cucu atau anaknya ya. Nanti nggak apa-apalah sambil lihat-lihat. Seru ini, Bu. Ini bisa kita berselancar. Dalam artian berselancar itu, oh ternyata ininya ini ya. Karena di sistem ini sangat lengkap sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini itu semua regulasi yang ada ini sudah tercover semua di sini. Nanti akan muncul ketika regulasi yang harus dipenuhi apa. Itu nanti tinggal klik, itu langsung akan muncul semua regulasinya, ibu-ibu. Nah, nomor 3-nya, Mas, izin. Nah, ini lingkaran apa kotak apa pokoknya itulah intinya. Di sini akan muncul daftar seperti ini, ibu-ibu. Ada yang namanya satuan wajib, tarif preferensi, regulasi impor, kemudian regulasi ekspor, lartas ekspor. Nah, di sini akan muncul seandainya nanti pada saat ibu mengecek barang ibu kena lartas apa tidak, nanti ketika yang kita lingkarin ini, ibu-ibu, regulasi ekspor atau lartas ekspor itu tidak muncul, berarti aman, ibu-ibu, nggak perlu pemenuhan lartas. Jadi gitu, ibu-ibu. Nah, barangnya UMKM seperti makanan olahan, yang saya sebutkan di barang-barang yang umum tadi, itu nggak ada ini muncul regulasi tata laksana terkait ekspornya, ibu-ibu. Jadi tinggal ekspor aja. Pastikan NIBH akses kepabeanan, datangin Bea Cukai ekspor, Ibu. Lanjut, nomor 4-nya, Mas. Nah, ini contoh sarang burung walet, karena ini memang sengaja saya pilih yang ada lartasnya, Ibu, lartas ekspornya. Nah, di sini ternyata perlu persetujuan ekspor tumbuhan alam. Nah, swasta liar dan ikan. Ini dari mana, ibu-ibu? Ini dari
Kementerian Perdagangan RI, Ibu-ibu, bukan dari Bea Cukai. Bea Cukai cuma diamanahi untuk bisa membantu teman-teman kementerian lainnya untuk bisa mengawal ini, biar regulasi ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oh, ternyata selain apa ini persetujuan ekspor, masih ada namanya sertifikat sanitasi. Loh, sanitasi dari mana ini ya? Yang mengatur ini Dinas Perdagangan. Mungkin nanti di karantina hewan atau tumbuhan itu nanti akan menerbitkan sanitari atau fitosanitarinya, Ibu-ibu. Nah, ini Ibu-ibu harus pahami betul-betul kalau memang ternyata itu diperlukan. Tapi kalau UMKM udah hampir nggak ada itu, Ibu-ibu. Nah, kemudian untuk sarang burung walet itu sendiri, ternyata masih ada ini. Nah, ini bukan bermaksud saya meribetkan ibu-ibu ya, dalam artian ini sebagai contoh aja yang ada regulasi dari kementerian terkait yang mengatur lartasnya tadi, ibu-ibu. Nah, salah satunya yaitu ternyata ekspor terdaftar sarang burung walet. Jadi harus terdaftar ini sebagai eksportir sarang burung walet. Jadi ibu-ibu harus masuk ke dalam komunitas dan nantinya bisa memperoleh eksportir terdaftar sebagai eksportir sarang burung walet. Nah, ini sangat mudah ibu-ibu untuk mengetahui lartasnya. Paham nggih, ibu-ibu? Baik, mungkin lanjut, Mas. Nah, ini setelah dilakukan entry data, submit data, dilalahnya kok ada kesalahan entry data. Kesalahan terkait apa? Misalkan terkait jenis barangnya, kemudian jumlah barangnya, kemudian nomor peti kemas atau kemasannya. Kok ternyata jumlah barang saya seharusnya 50 tapi ketambahan 0 jadi 500. Salah ini. Nah, jangan khawatir, ada namanya mekanisme pembetulan data PEB. Jadi semuanya ada solusinya, ibu-ibu. Yang penting komitmen dan keyakinan ibu-ibu pasti bisa. Nah, di sini perlu diperhatikan untuk terkait jenis barang, jumlah barang, dan juga kemasan atau peti kemas, ini dapat dilakukan pembetulan data pada sebelum barang ekspor masuk ke kawasan pabean. Kawasan pabean tadi yang saya sekedar review tadi, kawasan pabean itu gampangnya yang di pelabuhan atau di bandara yang ada bea cukainya itu berarti kawasan pabean, walaupun itu belum tentu kawasan pabean, tapi secara umumnya seperti itu. Nah, kemudian nilai FOB. Nah, nilai FOB ini apa ya? Nilai barangnya ibu-ibu sekalian. Nanti nilainya berapa dan juga valutannya apa. Misalkan, aduh, kemarin saya perjanjian sama bayarnya transaksinya menggunakan ringgit. Ternyata saya salah ketiknya IDR, Indonesia dalam rupiah. Bisa aman, Bu, dilakukan perbaikan saja. Nanti perlu digarisbawain kalau misalkan terkait FOB atau valuta, nilai apa jenis valutanya itu 30 hari, Ibu-ibu. Jadi setelah barangnya sampai di importirnya di luar negerinya itu masih bisa dilakukan perbaikan data. Nah, lanjut, Mas. Nah, ini pembetulan dan pembatalan. Nah, tadi kami sampaikan kan jenis barang, jumlah barang, nomor peti kemas, nilai FOB, jenis valuta asing. Selain itu, semua perbaikannya itu 30 hari, Ibu-ibu, setelah tanggal pendaftaran PEB. Nah, ada hal-hal yang sifatnya tidak bisa dilakukan perbaikan, Ibu-ibu. Seperti nama eksportir. Loh, Pak, ini yang ekspor Bu Nurul, bukan Bu Ika. Salah, Pak, saya nomor ekspornya. Wah, kalau sudah seperti itu, ibu-ibu, ya harus dilakukan pembatalan PEB-nya. Nah, kapan dilakukan pembatalan, ibu-ibu? Nah, sepanjang belum dimuat ke sarana pengangkut. Nah, sebelum dimuat ke sarana pengangkut aja harus dibatalkan. Bagaimana kalau sudah nyampe ke negara tujuan, Pak? Nah, itu sudah tidak bisa dibatalkan. Jadi perlu antisipasi, ibu-ibu, ini khususnya terkait nama eksportir, identitas eksportir, kantor pabean pemuatannya,
jenis ekspornya, kategori ekspornya, fasilitas yang diterima, ibu-ibu nggak usah khawatir. Di panduan pertama yang saya kasih di slide awal tadi ada semua itu. Nanti kalau misalkan ibu-ibu nggak paham, ini jenis ekspor apa aja sih, nanti ada contoh-contohnya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, aman dan pasti mudah sekali. Next. Nah, ini perlu juga kami sampaikan, bagaimanapun juga PEB ini dokumen ibu-ibu, yang mana dokumen ini kadaluarsa setelah 10 tahun ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus tetap mengarsipkan dengan baik, baik itu dokumen apapun, mulai dari tadi kelengkapan dokumennya seperti invoice, packing list, BL, ataupun AWB, ataupun dokumen-dokumen lartasnya, dan juga PEB, kemudian bukti-bukti bayar ketika kena BK, itu nanti harus disimpan 10 tahun. Karena apa ibu-ibu? Karena belum kadaluarsa ibu-ibu kalau belum lewat 10 tahun. Jadi nanti kalau sudah menjadi eksportir, dan pastinya insya Allah semua akan jadi eksportir, nanti harus memastikan ini dokumen-dokumen PEB-nya bisa disimpan. Ini disimpannya bukan di bea cukai ibu-ibu, nanti di ini eksportir sendiri yang menyimpan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sendiri nanti yang akan melakukan penyimpanan. Jadi nggak usah khawatir. Jika memang diperlukan bea cukai nanti akan mengkomunikasikan ke ibu-ibu. Bu, minta tolong dong dokumen hard copy-nya ini untuk bisa di-share, dikirim ke kami. Kirimnya gimana Pak? Nggak usah repot-repot Bu, di email saja atau seperti ada. Pasti akan seperti itu ibu-ibu. Tapi secara prinsipnya ini yang tidak diperlukan di bea cukai, khususnya terkait ekspor, khususnya ekspor yang yang jalur hijau-hijau tadi kan ibu-ibu. Tapi kalau untuk yang bea keluar, karena ada penelitian lebih lanjut terkait bea keluarnya, memang ada yang beberapa harus secara hard copy disampaikan ke bea cukai. Tapi kalau untuk UMKM aman ibu-ibu, nggak usah perlu ngirim dokumen-dokumen ke bea cukai. Oke, lanjut. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan dari awal ini ibu-ibu, cuman ini sekilas saja, dalam artian sekilas itu review saja. Jadi untuk tips mudah ekspor untuk UMKM. Ini yang pertama ibu-ibu, siapkan dokumen legalitas usaha untuk ekspor. Apa itu? NIB. Udah punya NIB, beres poin 1 ini ibu-ibu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Siapkan dokumen ekspornya. Tadi sudah saya sampaikan apa itu? Info yang dokumen ekspor utamanya, invoice, packing list, BL untuk yang melalui kapal laut, untuk yang melalui pesawat udara, AWB, airway bill-nya. Siapin itu semua Bapak Ibu. Aman sudah. Dan kemudian dokumen tambahannya seperti apa ya? Dokumen-dokumen lartasnya tadi Ibu-ibu. Dan dokumen lartas ini perlu diingat ibu-ibu, pastikan jika memang tidak diperlukan, ya nggak usah diurus. Kalau misalkan memang, wah ini biar saya lengkap Pak, misalkan saya tidak perlu, misalkan sertifikat of origin. Sertifikat of origin itu keaslian barang dari mana. Importir saya tidak meminta itu Pak. Bagaimana Pak? Tapi saya perlunya buat apa ya? Kalau memang itu semacam buat pelengkap, kalau memang karena ini setahu saya ibu-ibu untuk sertifikat of origin itu ada PNBP-nya. Jadi kalau misalkan memang nantinya tidak diperlukan ya nggak usah. Ini hanya sekedar dokumen tambahan. Nah, kemudian dokumen apa lagi yang perlu disiapkan untuk ekspor, yaitu dokumen yang diperlukan sebelum ekspor, yaitu shipping instruction. Shipping instruction itu apa sih Pak? Ya, order dari shipping line tadi Ibu-ibu, ketika Ibu-ibu sudah mempunyai barang yang siap dikirim, Ibu komunikasi dengan pengangkutnya, nanti misalkan kapal laut ya kapal laut, misalkan pesawat ya pesawat, nanti di sini akan muncul namanya shipping instruction buat pemasukan barang-barang ibu ke sarana pengangkut. Nah, yang pastinya dokumen yang selanjutnya yaitu dokumen PEB yang tadi di slide awal-awal kami lihat PEB itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk UMKM ibu-ibu, gunakan fasilitas ekspor pemerintah. Nah, ini sebenarnya berkembang nanti ibu-ibu. Ketika nanti ibu-ibu usahanya berkembang dengan pesatnya, nah ini nanti ada
sedikit cuplikan terkait KIT IKM, Ibu-Ibu. Apa sih KIT IKM itu nanti? Oh, KIT itu kemudahan impor tujuan ekspor, Ibu-Ibu, yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah. Itu peruntukannya memang khusus, Ibu-Ibu. Nanti sekilas saya akan jelaskan. Kemudian tadi dari siapa yang sebelum saya tadi ya, Mbak siapa yang menyampaikan, wah, perlunya sosial media untuk info, respon, dan marketing. Nah, ini memang sangat penting sekali dan saya yakin tadi sudah dijelaskan secara detail dan pastinya sangat mudah sekali. Tapi ketika memang nanti ibu-ibu UMKM Tanjung Selor ini coba nanti nggak ada salahnya lihat Alibaba. Kalau misalkan tidak memahami terkait sistemnya Alibaba, saya yakin nanti bisa punya grup sendiri, misalkan di Facebook, di Twitter, Instagram. Sekarang itu banyak sekali, Bu. Misalkan di Facebook. Di Facebook itu sendiri ada yang namanya UMKM naik kelas, itu ada grupnya, Ibu-Ibu. Dari situ nanti Ibu-Ibu bisa berpartisipasi, bisa aktif, mungkin bisa jadi Ibu-Ibu akan mendapat buyer-buyer yang benar-benar prospek gitu, Ibu-Ibu. Misalkan nggak cuma di Tawau atau di Sarawak itu, nggak hanya cuma di Sabah atau Sarawak, tapi bisa sampai ke Amerika, Jepang dan lain-lain. Makanya itu jangan ragu-ragu untuk bisa mengupdate atau mengupgrade khususnya untuk media sosial ini, Bu. Jadi pengusaha itu memang sekarang ini apalagi di era digital ini memang sangat perlu sekali, Ibu-Ibu, sosial media ini, biar baik dalam bentuk Instagram, Twitter maupun Facebook. Mungkin seperti Ibu itu nggih, Ibu-Ibu. Jadi nanti diterapkan ilmunya yang sudah diperoleh, jangan pernah ragu-ragu. Kalau misalkan ragu-ragu, banyak fasilitasnya, Ibu-Ibu. Maksudnya fasilitas itu bisa dibantu, saling membantu, bagaimana caranya bisa bermedia sosial dengan baik, mungkin dari grup atau timnya UMKM yang ada di Tanjung Selor. Baik, untuk selanjutnya yang dari proses hilir. Nah, proses hilir ini memang secara prinsip ini memang ini berdasarkan beberapa pengalaman, Ibu-Ibu. Semakin berpengalaman ini akan semakin baik itu, Bu. Mulai dari sisi promosi, urusan perbankan, ataupun kemudian branding, kemudian marketingnya seperti apa. Ini memang maksudnya perlu itu perlu dimulai, Ibu-Ibu. Kalau tidak dimulai, ini nanti tidak akan berkembang, Ibu-Ibu. Ibu tidak akan berpengalaman. Nah, cara mudah buat ini sebenarnya yang sering-sering kita dengar itu namanya ATM, Ibu-Ibu. Amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Nah, setelah dimodifikasi pastinya nanti Ibu akan menemukan hal-hal yang baru. Kemudian selain itu, Ibu-Ibu, yang pastinya feedback dari buyer, Ibu-Ibu. Kenapa feedback dari buyer ini sangat perlu? Nah, karena ini akan memberikan kritisi ke kita, kritikan ke ibu-ibu UMKM untuk bisa meningkatkan nilai dan kualitas dari produknya, Ibu-Ibu. Harapannya apa? Ketika feedback itu kita respon dengan baik, dengan kita maksimalkan apa yang sudah menjadi masukan dari buyer, pada akhirnya itu akan repeat order atau order terus, Ibu-Ibu. Jadi akan berkelanjutan, kemudian berkembang sangat pesat. Nanti kalau sudah berkembang dengan pesat, datangin lagi. Nanti kami Bea Cukai punya agen fasilitasi, Ibu-Ibu. Kami fasilitasi semaksimal mungkin nanti buat UMKM. Jangan khawatir, Ibu-Ibu. Oke, lanjut, Mas. Nah, tadi saya sedikit menyampaikan terkait tata laksana terkait ekspor. Nah, selain itu, Ibu-Ibu, nah ini kegiatan melalui jasa kiriman. Kalau memang nanti Ibu-Ibu sudah mengakses Alibaba, masang posisi statusnya ada di Amerika, Jepang ataupun Korea, misalkan, atau enggak di Hong Kong. Di Hong Kong itu kan banyak tenaga kerja Indonesia itu, yang mana mereka memerlukan jilbab dan lain-lain, yang kalau misalkan memiliki agama Muslim misalkan, mereka pasti perlu sajadah, perlu mukena, perlu jilbab. Nah, ini menjadi potensi pasar tersendiri, Ibu-Ibu. Pasarin aja melalui, misalkan contoh kecilnya melalui Alibaba ini, Ibu-Ibu, karena ini skopnya memang internasional. Nanti ketika memang
secara praktis ini udah nanti lewat jasa kiriman aja, nggak usah pakai PEB, bisa Ibu-ibu. Karena apa? Nanti perusahaan jasa titipan itu akan berperan sebagai PPJK. Apa itu Pak PPJK? Ya ini perusahaan pengurusan jasa kepabeanan Bapak Ibu. Jadi nanti kewajiban terkait bea cukai itu nanti akan dibantu oleh PPJK. Akan tetapi konsekuensinya di sini Ibu-ibu ya pastinya nanti memerlukan biaya pengiriman. Nah, karena adanya biaya pengiriman ini ya Ibu-ibu harus antisipasi. Nanti barangnya harganya 10.000, ongkos kirimnya 50.000, ternyata Ibu-ibu udah pasarkan di luar negeri harganya cuma 50.000. Bukannya untung malah buntung nanti Ibu-ibu. Itu hal-hal yang perlu diantisipasi. Nah, jadi untuk barang kiriman ini hanya sekedarnya aja Ibu-ibu, karena memang untuk pos ini saya informasikan saat ini tersentralisasi Ibu-ibu untuk pos. Tapi kalau untuk perusahaan jasa titipan misalkan DHL, JNT ataupun JNE mungkin ya nanti mungkin bisa dikomunikasikan di tempat-tempat Ibu apakah melakukan layanan terkait kirim barang ke luar negeri. Nah, kalau misalkan memang mereka nanti ada kirim barang bisa kirim ke barang ke luar negeri, nah itu lagi pastikan biayanya Ibu-ibu, karena apa? Ini akan menjadi faktor penentu karena untuk di BC Nunukan, di wilayah kerja Nunukan untuk saat ini belum ada yang memberikan layanan untuk dikirim ke luar negeri. Kalaupun dikirim ke luar negeri, misalkan ke Tawau dari Nunukan itu dikirim dulu ke Jakarta Ibu-ibu. Jadi nanti jadinya ongkosnya akan berkali-kali lipat karena ini akan muter-muter dulu di Indonesia baru nyampe ke Tawau. Padahal kita tinggal nendang aja udah sampai, nggih, Bu. Nah, itu perlu dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Makanya yang kita tadi sudah limitasi di perbatasan, yang mana ini kita coba maksimalkan untuk ekspor perorangan Ibu-ibu UMKM dan nanti biar cepat bisa naik kelasnya menjadi pengusaha atau badan-badan usaha yang menampung UMKM yang lain. Mungkin seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, terkait gambaran umum ekspor, tadi sudah ekspor umum perorangan ataupun melalui jasa titipan dan juga barang kiriman pos. Nah, karena ini temanya klinik ekspor, ini sekedar sharing aja Bu, dukungan ekspor bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini. Next, Mas. Jadi untuk sebenarnya udah cukup Ibu-ibu yang tadi yang penting punya NIB, terus punya hak akses kepabeanan, terus baca tutorial, baca modulnya, udah Ibu jadi eksportir. Pahami pasar, pahami barangnya, kemudian termasuk lartas-lartasnya, udah ekspor sudah Ibu, nggak usah terlalu pusing-pusing, kalau nggak dicoba nggak bakalan tahu rasanya kan seperti itu. Nah, ini latar belakang aja Ibu-ibu terkait dukungan kita kepada UMKM. Kenapa sih kok sekarang ini instansi-instansi pemerintah baik dalam segi pembiayaan, baik dari segi pelayanan, misalkan bea cukai, mungkin DJ, Direktorat Jenderal Pajak, dan mungkin instansi-instansi lainnya, kok getol banget sih bimbing kami. Nah, karena kami sadar Ibu-ibu. Sadarnya kami apa? Ternyata di seluruh Indonesia itu Ibu-ibu, ini cakupan nasional Ibu-ibu enggak? Ini jumlah UMKM itu 64,2 juta Ibu-ibu. Bukan angka yang kecil kalau dibandingkan jumlah penduduk kita, ya walaupun itu harapannya tetap meningkat Ibu-ibu enggak. Tapi ini yang sangat besar Ibu-ibu. Dan perlu diketahui di sini UMKM itu ternyata memiliki kontribusi terhadap produk domestik brutonya itu 61% Ibu-ibu. Jadi dari 100% itu disumbang 61%-nya itu dari UMKM ini Ibu. Nah, kemudian penyerapan investasi dari pembiayaan dan lain-lain itu 50-50. Dalam artian 50%-nya ini dari UMKM. Makanya UMKM ini harapan kita ini menjadi driver, dalam artian di sini menjadi penggerak untuk pemulihan ekonomi nasional yang mana 2 tahun terakhir kena
COVID-19 Ibu-ibu nggih. Makanya itu kami berusaha sebagaimana mungkin UMKM ini akan berkembang dan terus konsisten perkembangannya. Nah, ini tidak terlepas dari bea cukai, Ibu-ibu. Tapi nggak terbatas bea cukai, Ibu-ibu. Semua instansi pada prinsipnya akan mensupport karena kami sadar betul bahwasanya ekonomi ini bisa berkembang dengan pesat, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan baik dari sisi pemahaman produk, pemasaran, dan lain-lain dari UMKM, Ibu-ibu. Nah, ini fungsi utama DJBC juga tersangkut di sini, Ibu-ibu. Jadi bea cukai akan turut serta di sini dalam memberikan program pemberdayaan dan dukungan terhadap UMKM, khususnya dalam proses UMKM pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor. Seperti ini yang sedang saya lakukan ini, Ibu-ibu. Salah satu wujud fungsi utama dari bea cukai itu mendukung penguatan perekonomian nasional, Ibu-ibu. Kelihatannya sekup kecil cuma UMKM 11. Tapi Ibu-ibu ini multi efeknya ini yang kita harapkan, Ibu-ibu. Ibu-ibu ini nanti yang hadir di ruangan ini menjadi agen-agen bagi kami untuk menyampaikan bahwasannya wes gak usah khawatir, gak usah delik-delik, ekspor itu gampang. Wes datangin bea cukai wes orang gigit, tenang aja, nanti bea cukai pasti akan bantu. Nah, itu Ibu-ibu harapan kami. Lanjut nggih, Mas? Nah, skema apa Ibu-ibu yang kita terapkan? Nah, untuk skema klinik nanti akan ke klinik ekspor, itu yang akan kita lakukan pertama yaitu pemetaan UMKM, Ibu-ibu. Kita kumpulkan data UMKM yang ada di suatu wilayah. Kalau kami di Bea Cukai Nunukan, kami kumpulkan semua data UMKM di wilayah Bea Cukai Nunukan, dari rumah-rumah BUMN dan lain-lain. Kemudian kita analisis, Ibu-ibu. Apa yang kita analisis? Nanti akan kita kerucutkan, Ibu-ibu. Dalam artian dikerucutkan apa? Yang mempunyai potensi untuk melakukan ekspor, Ibu-ibu. Nanti kita akan lakukan asistensi, pendampingan, dan lain-lain. Bagaimana caranya biar ini akan realisasi ekspor. Jangan khawatir, pasti akan kita bantu terkait ekspor dan impor, khususnya yang menjadi tanggung jawab bea cukai. Nah, kemudian strategi pemberdayaan UMKM seperti apa? Nanti kita akan formulasikan sedemikian rupa dengan juga bersinergi, Ibu-ibu, terkait pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM yang bea cukai ini lakukan, Ibu-ibu. Jadi UMKM ekspor khususnya, UMKM potensi ekspor, dan nanti harapannya berkembang dengan pesat, berkembang dan terus-menerus berkembang, nanti kita akan mempunyai fasilitas, Ibu-ibu. Kami punya agen-agen fasilitas yang nanti akan memberi informasi fasilitas apa saja. Salah satunya nanti yaitu kemudahan impor tujuan ekspor untuk usaha industri kecil dan menengah. Lanjut, Mas. Nah, memang pada kenyataannya ini ada kendala-kendala, Ibu-ibu sekalian. Nah, kendalanya apa? Yang pertama, kurangnya SDM, kompetensi di bidangnya, sehingga inovasi dan teknologi yang digunakan juga terbatas. Nah, sekarang itu, Bu, dunia ada di genggaman, Ibu-ibu. Nggak percaya? Itu Ibu-ibu kalau mau mau tahu beritanya Amerika pada saat sekarang, tinggal find itu di Mbah Google itu perkembangan ekonomi Amerika seperti apa. Hanya di HP Ibu semuanya ada itu. Jadi Ibu harus yakin bagaimana caranya. Banyak caranya biar Ibu terus terupgrade. Ibu harus tetap bertahan dalam komunitas yang bisa memberikan motivasi dan semangat buat ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya ibu-ibu sekalian tetap terus berkembang. Nah, kemudian ada yang namanya kesulitan permodalan untuk perluasan skala usaha karena terbatasnya jaminan. Udah, enggak usah khawatir, Ibu-ibu. Sekarang itu ada namanya kredit usaha rakyat yang memberikan kemudahan-kemudahan khususnya buat UMKM. Gampang, ini sudah terpecahkan sebenarnya. Kemudian apalagi kurangnya akses informasi pasar yang menghambat pemasaran. Nggak usah khawatir, Bu. Bisa nanya ke Bea Cukai atau dinas-dinas perdagangan terkait informasi-informasi di pasar. Kayak kemarin, Ibu-ibu, kami Bea Cukai bekerja sama dengan kantor wilayah Bea Cukai Kalbakbar itu menghadirkan kita ngadain Zoom bersama dengan KJRI Sarawak dan Sabah, Ibu-ibu. Tujuan kami apa? Biar kami mengetahui pasar yang ada di Sarawak dengan
Sabah itu apa saja yang diperlukan dan yang biasanya laris manis dagangan Indonesia di sana apa. Nah, itu kami kemarin beberapa minggu yang lalu itu koordinasi dan kerjasama bareng buat mendapatkan informasi pasar ini Ibu-Ibu. Kemudian sudah kami share, tapi mungkin nanti next ketika ada ini lagi, mungkin nanti kita bisa share, atau mungkin nanti kalau memang diperlukan bahan paparan dari KJRI Sarawak dan Sabah nanti mungkin saya bisa share ke teman-teman panitia juga. Nah, tantangan bagi UMKM selanjutnya Ibu-ibu nggih, bersaing dengan produk luar negeri. Bahkan di dalam negeri ketakutan akan pajak yang mana berbanding lurus dengan pendapatan akses pembiayaan. Pak, semakin banyak penghasilan saya, Pak, semakin banyak pajaknya, Pak. Ibu-ibu nggak usah khawatir, kembali lagi. Di pajak itu ada namanya AR yang siap membantu bagaimana memberikan solusi perpajakan untuk ibu-ibu sekalian. Semua jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kalau apapun pasti akan dikasih solusi ibu-ibu. Mungkin seperti itu. Lanjut Mas. Ini saya masih berapa menit nggih? Mas. Kalau bisa 5 menit lagi Mas. Oh siap. Ini secara prinsip Ibu-ibu karena ini terkait klinik ekspor. Nah, klinik ekspor itu kami melakukan edukasi, kami memberikan literasi, kami membangun keakraban untuk UMKM ini, biar UMKM itu lebih paham terkait kepabeanan dan cukai, kemudian juga kami mengasistensi, kemudian juga kami mensosialisasikan, dan pada kesempatan ini kami mensosialisasikan pada UMKM binaan dari teman-teman DJPB Kaltara. Nah, kemudian juga kami koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Ini semua kami lakukan, Ibu-ibu. Dan Ibu-ibu jangan ragu-ragu untuk menanyakan informasi kepada kami, ke Bea Cukai, untuk perkembangan pasar seperti apa sih Pak di Sarawak atau Sabah. Nanti agen-agen kami akan memberikan informasi semaksimal mungkin, Ibu-ibu. Jadi seperti itu prinsipnya untuk klinik ekspor itu. Yang pastinya ketika benar-benar ibu-ibu sudah memiliki buyer di luar negeri, pasti kami akan mendampingi Ibu. Kalau perlu kami tempel Ibu sampai ke rumah-rumah Ibu agar Ibu benar-benar bisa realisasi ekspor. Jangan khawatir Ibu-ibu, Bea Cukai udah nggak menggigit. Bea Cukai itu bawa senjata itu karena memang Bea Cukai diamanahin untuk mengamankan barang-barang yang sifatnya berbahaya, misalkan seperti narkoba dan lain-lain. Bea Cukai berkomitmen Ibu-ibu untuk bisa membantu UMKM untuk bisa realisasi ekspor. Next, Mas. Ini program klinik ekspor masih kurang lebih seperti yang tadi, tapi pada prinsipnya seperti contoh di Bea Cukai Nunukan itu berkolaborasi antara Bea Cukai, pajak, dan juga perbendaharaan. Kami membentuk satu namanya Kementerian Keuangan satu, Ibu-ibu. Jadi kami mempunyai untuk mengklopkan visi dan misi kami yang sama, yaitu membangun UMKM untuk bisa realisasi ekspor, Ibu-ibu. Jadi terkait pajak ataupun terkait nanti pembiayaan KUR dan lain-lain, Ibu-ibu nggak usah khawatir. Dan ini kesempatan sebenarnya Ibu, semoga nggak ngantuk ya Ibu-ibu. Dan ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali pastinya nanti buat perkembangan usaha UMKM Ibu-ibu sekalian. Lanjut Mas. Nah ini secara tahapan yang kami lakukan yaitu support dalam negeri, baik menggandengkan antara kementerian lembaga terkait dan juga support dalam negeri, informasi pasar yang tadi saya informasikan, kami berkomunikasi dengan KJRI yang ada di Sarawak dan Sabah, kemudian juga terkait akses jalur logistik, kita juga membantu menghubungkan antara eksportir dengan shipping lainnya, bagaimana caranya nanti, karena apa Ibu-ibu, setelah Ibu-ibu siap ekspor dan sudah mengurus dokumen-dokumen kepabeanan terkait ekspor, itu nanti ada hubungan dengan shipping line, yang mana shipping line ini harus Ibu-ibu, karena di sini terkoordinasi dan jadi satu kesatuan dalam sistem kami untuk manifest dari logistik ini nanti Ibu-ibu. Nah, harapannya apa? Nanti bertahap, bertingkat dan berkelanjutan Ibu-ibu. Jadi berkelanjutan apa?
pembeli ibu, bayar ibu, repeat order terus ke ibu. Jadi harapannya berkembang terus. Lanjut, Mas. Mohon izin, lanjut. Nah, ini success story, nanti bisa dibaca sendiri karena tadi informasinya sisa 5 menit. Nah, salah satunya kami kemarin di tahun 2021, kami bisa berhasil sampai dengan sekarang, itu UMKM perikanan di Sebatik, sekarang sudah ada 4 eksportir, itu tiap hari ibu-ibu ada memberitahukan ekspor kepada kami di Bea Cukai Nunukan. Kemudian UD Jaya Lestari, itu yang tadi saya barang-barang umum kayak semacam kacang sambal kacang ibu-ibu itu hampir setiap bulan itu ada 2-3 kali pengiriman ibu-ibu ke Tawau. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya next. Nah, ini nanti pada perkembangannya ibu-ibu sekalian, jika sudah memiliki usaha UMKM yang menjadi badan usaha dan berkembang, ini ada namanya fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk usaha industri kecil dan menengah. Nah, izin Mas, masih ada waktu kira-kira? Izin Mas. Nggih. Kayaknya apa cukup aja Mas ya? Masih kira-kira masih ada yang sampaikan Mas? Enggak, ini sekedar mungkin nanti pada perkembangannya, pada prinsipnya, ini nanti ibu mungkin 1 menit nggih Mas. Kita IKM ini gambarannya ibu-ibu, nanti ketika ibu-ibu berkembang, punya order yang jelas dari buyer yang ada di luar negeri, dan ibu-ibu memerlukan bahan baku atau mesin ataupun barang contoh dari luar negeri, itu mendapat pembebasan, namanya pembebasan bea masuk, karena itu terkait impor ibu-ibu. Jadi mesin maupun bahan baku yang ada yang ibu datangkan dari luar negeri itu mendapat pembebasan, namanya pembebasan bea masuk. Dan di sini ada pajak pertambahan nilai ibu-ibu. Pada prinsipnya pajak pertambahan nilai ini harusnya dikenakan ke seluruh barang karena objeknya itu di barang ibu-ibu. Tapi dengan fasilitas ini tidak dipungut PPN dan juga PPNBM. Mungkin itu aja Mas. Cukup dari kami, mungkin dilanjutkan, monggo. Terima kasih Mas untuk materinya sore ini. Kayaknya karena ini hal baru ya Mas ya. Jadi kayaknya ibu-ibu masih masih banyak pertanyaan sebetulnya ya. Siap, atau, Mas. Atau mungkin ada sedikit mudah-mudahan nggak gagal paham gitu ya. Jadi tetap semangat untuk ekspor ini karena barang baru Mas ya. Jadi mungkin ke depan masih kita lanjutkan Mas ya untuk terkait dengan informasi klinik ekspor ini. Namun karena waktunya sudah menjelang sore ya. Jadi kira-kira untuk pertanyaan diadakan atau enggak ibu-ibu? Ada yang mau tanya? Enggak ya. Kayaknya udah siap. Kayaknya konsentrasinya sudah ini Mas. Jadi kita untuk closing dulu. Mohon untuk Mas Wahibul untuk bisa stay ya karena kita ada penutupan nanti kita siap-siap penutupan. Ibu-ibu bisa break dulu sebentar, kita nyiapkan ruangan untuk penutupan gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas. Izin Mas untuk nomor telepon boleh di-share Mas atau gimana nanti? Izin Mas. Tadi dari panitia itu ada yang menghubungi saya, jadi nanti bisa nomor itu di-share ke, misalkan ada grup dari ibu-ibu UMKM bisa di-share ke saya. Dari sini saya juga sekedar informasi bahwasanya kalau di wilayah Tanjung Selor itu ada Bea Cukai Tarakan yang mana untuk Tanjung Selor itu masuk di bawah pengawasan dari Bea Cukai di Tarakan. Mungkin seperti itu. Tapi untuk terkait hal-hal ekspor kami siap membantu, jadi bisa nanti nomor kami di-share di grupnya UMKM Tanjung Selor. Mungkin seperti itu.